Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna indata syuhuri indallah ithnata asyara syahron fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Al-ayah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan kewajiban sholat Jumat yang semoga ini menjadi suatu keberkahan kepada kita semua, amin. Dan untuk mengawali khutbah ini, kewajiban setiap khatib senantiasa mengingatkan dari Jumat ke Jumat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena ini merupakan satu-satunya modal kita setelah kita mengarungi kehidupan dunia. Setelah kita melewati kehidupan dunia, kita akan memasuki kehidupan akhirat, dan modal kita keselamatan, kebahagiaan di akhirat itu adalah keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, setiap khatib dari Jumat ke Jumat tidak bosan-bosannya mengingatkan akan tujuan hidup ini. Inilah yang harus kita lakukan setiap saat, yang harus kita kumpulkan bekal kita nanti di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah, akan memasuki bulan Muharram, di mana bulan-bulan ini merupakan bulan yang dihormati oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan, Inna indata syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, Itsna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini sebenarnya ini demikian istimewa karena ini akan sangat dipahami oleh kita yang paham mengenai perputaran bulan, perputaran bumi, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Kalau saat itu para sahabat yang tidak paham terhadap itu hanya yakin saja, dengan keyakinannya saja sudah mendapatkan suatu kebaikan, keberkahan. Namun kita hari ini, keyakinan ini diiringi dengan pemahaman kita terhadap bagaimana pengetahuan yang kita miliki bulan mengelilingi bumi, di mana bulan mengelilingi bumi itu satu bulan dilihat dari apa yang nampak dari bulan, dari purnama ke purnama, atau dari bulan sabit itu awal bulan, ke bulan sabit berikutnya. Ketika menemui bulan sabit berikutnya, maka itulah satu bulan. Jadi kalau
itu terjadi 12 kali, maka pada saat bulan mengelilingi bumi 12 kali, saat itu bumi selesai mengelilingi matahari kembali pada titik semula. Jadi bersamaan dengan selesainya 12 kali bulan mengelilingi bumi, bumi selesai pula mengelilingi matahari. Ini yang luar biasa, yang hanya bisa dipahami oleh kita hari ini yang memahami tentang ilmu pengetahuan tentang perputaran bulan bumi. Dan Allah menyatakan bahwa ini terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah 12 bulan yang dimaksud. Perhitungan bulan di sisi Allah adalah isna asyara syahrun, 12 bulan. Lalu Allah menyatakan minha, di dalamnya arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dihormati. Jadi selain Allah menetapkan 12 bulan di mana bumi persis selesai mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran, lalu Allah menetapkan juga arbaatun hurum, 4 bulan yang dihormati. Nah, 4 bulan yang dihormati tidak kita dapat menyaksikan, tapi 4 bulan yang dihormati itu adalah kita meyakini bahwa itu adalah ketentuan dari Allah, bahwa Allah telah menetapkan 4 bulan yang dihormati dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan yang dihormati itu adalah yang pertama Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang dihormati. Maka di dalam lanjutan ayat itu Allah menyatakan dzalika dinul qayyim, itu adalah ketentuan dari Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian di dalamnya pada bulan-bulan itu. Apa yang dimaksud dengan mendolimi diri? Di dalam berbagai ayat ternyata Allah mengulang-ulang menyatakan tentang istilah mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri itu artinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Memang ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat terasa enak karena sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi hakikatnya tidak disadari bahwa itu mendolimi dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan siksaan di akhirat. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan. Dan bagaimana siksaan yang Allah gambarkan, siksaan Allah nanti yang akan diberikan kepada manusia di akhirat, itu luar biasa. Seperti yang sering kita baca, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu adalah gambaran siksaan nanti di akhirat, di mana manusia disiksa la yamutu, tidak mati. Kenapa dia tidak mati? Dia masih merasakan sakitnya disiksa, tapi tidak pula dikatakan hidup. Padahal badannya sudah tidak jelas, mukanya sudah hancur, kepalanya entah di mana, badannya entah di mana, karena mendapatkan siksaan yang luar biasa. Tapi tidak dikatakan mati karena dia masih merasakan sakitnya siksaan tersebut. Nah, itu gambaran akan siksaan api neraka. Lalu kemudian di ayat yang lain, bagaimana di dalam neraka itu la yadukuna fiha bardan wala syaraba, tidak mendapatkan minuman dan tidak pula mendapatkan udara yang sejuk, udara yang dingin, dan dia tidak pula mendapatkan syaraba, minuman, illa hamiman wa ghassaqo, kecuali air panas, wa ghassaqo, dan air nanah. Jadi kalau seseorang berpikir ketika hidup di dunia, ketika ia mengambil air di dalam api neraka itu, mengambil air,
Dia berpikir seperti berpikir ketika di dunia. Maka disimpanlah air itu, berharap air itu dingin. Nanti setelah dingin, air itu akan diminum. Tapi ternyata apa? Ditunggu. Lama ditunggu. Air itu tidak dingin-dingin, tetap saja panas mendidih. Tinggal pilihan yang kedua adalah air dingin, yaitu nanah naudzubillah min dzalik. Jadi pilihannya air yang panas mendidih atau air dingin. Yang itu adalah nanah. Air dingin, nanah, atau air panas yang mendidih. Ilah hamimman wa ghosa. Itulah Allah menggambarkan bagaimana luar biasanya menderita sengsaranya siksaan di dalam neraka itu. Dan itu akibat apa? Karena dosa yang dilakukan. Maka pada saat bulan haram kita memasuki bulan-bulan yang dihormati, Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat. Dalam rangka apa? Menghormati bulan yang dihormati oleh Allah. Karena di akhir ayat Allah menyatakan, pada akhir ayat, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa itu yang menghormati bulan yang dihormati. Ketika seseorang itu dia tidak menghormati bulan yang dihormati, artinya dia termasuk tidak bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Lalu Allah menetapkan inilah bulan-bulan yang dihormati. Maka siapa mereka yang menghormati bulan-bulan yang dihormati, maka itu adalah termasuk orang yang bertakwa. Di dalam keterangan tafsir ternyata bukan saja tidak melakukan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat di bulan yang dihormati, dia mendapatkan siksaan dua kali. Yang pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, dia tidak menghormati bulan yang dihormati. Sebaliknya, mereka yang berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang dua kali. Dia mendapatkan pahala karena dia berbuat baik. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena dia menghormati bulan yang dihormati. Jadi ini 4 bulan yang dihormati ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita mengakhiri bulan Dzulhijjah dan kemudian masuk nanti bulan Muharram sebentar lagi, dan nanti Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dihormati. Ini merupakan pelajaran untuk kita, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan bulan yang dihormati untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, masih di bulan Dzulhijjah, kita masih ingat kepada kisah-kisah yang itu merupakan pelajaran kepada kita. Di awal-awal bulan Dzulhijjah kita mendapatkan pelajaran ibadah haji, pelajaran menyembelih hewan kurban. Itu semua seharusnya selayaknya memberikan bekas kepada kita, karena Allah telah memberikan contohnya. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji, bagaimana penyembelihan kurban, itu diperlihatkan contohnya
oleh kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketaatan Nabi Ibrahim yang tidak menangguhkan sedikit pun, setiap ada perintah Allah siap melaksanakan, walaupun ancaman yang diberikan oleh Raja Namrud itu adalah dengan dibakar. Tapi Nabi Ibrahim menyatakan kesiapan walaupun harus mendapatkan ancaman kematian. Begitu pula bagaimana kisah dari Siti Hajar akan ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tempat yang sepi, di tempat yang kering, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuhan. Lalu Ibrahim pun akan meninggalkan Siti Hajar dan anaknya. Siti Hajar pun berpegang pada tali unta. Wahai Ibrahim atau suami, apakah engkau tega meninggalkan kami di sini? Berulang kali Siti Hajar bertanya seperti itu, dan Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab. Diam. Kenapa? Karena berat Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, sehingga terasa tersekat kerongkongannya untuk memberikan jawaban. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Dengan tanpa menjawab, dengan tidak mengeluarkan ucapan, Nabi Ibrahim itu hanya menganggukkan kepalanya. Siti Hajar pun paham ini adalah perintah Allah. Begitu Siti Hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah, maka Siti Hajar pun menyampaikan, tinggalkanlah kami berdua. Karena perintah Allah, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pelajaran berikutnya adalah Ismail. Ismail Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Lalu Ismail pun menyampaikan kepada bapaknya Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasabirin. Kerjakan apa yang diperintah, insya Allah engkau akan mendapatiku, aku termasuk orang yang bersabar. Itulah kisah Nabi Ibrahim, kisah Siti Hajar, kisah Ismail, yang bagaimana memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka telah memperlihatkan satu ketaatan kepada Allah di dalam hidupnya, dan bagaimana itu menjadi tuntunan kepada kita, agar itulah yang menjadi tujuan hidup kita, bagaimana kita mengedepankan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita alami di bulan Zulhijjah ini memberikan pelajaran kepada kita, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah ketaatan, dan kita akan menyongsong bulan Muharram berikutnya dengan diiringi dengan pemahaman kita, keyakinan kita ingin menghormati bulan yang dihormati oleh Allah. Mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama kita menyampaikan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ghafurur Rahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana, kami ya Allah di tempat ini ya Allah, di rumah-Mu ya Allah yang suci dan penuh keberkahan ini, kami menyadari ya Allah akan hidup ini. Kami menyadari bahwa kami akan kembali kepada Engkau. Kami menyadari bahwa kami akan meninggalkan dunia ini. Kami menyadari kami akan meninggalkan harta, meninggalkan jabatan kami, meninggalkan anak istri kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, pada saat kami meninggalkan dunia ini, tetapkanlah kami ya Allah berada pada keimanan ya Allah. Pada saat di penghujung umur hamba kami ya Allah, kami dalam keadaan beriman ya Allah. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa ini jangan sampai terbawa ke akhirat ya Allah.
karena ini akan menjadikan kesengsaraan penderitaan kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ghafurur Rahim. Berikanlah kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, sehingga kami tidak melakukan perbuatan dosa itu kembali ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami, istri kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, menjadi cahaya mata ya Allah, menjadi penyejuk hati ya Allah. Cahaya mata, penyejuk hati manakala kami semua berada di atas jalan takwa kepada Engkau ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi orang yang paling takwa di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, orang tua kami yang telah tiada yang mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Tempatkanlah mereka pada tempat yang baik nanti di akhirat ya Allah. Manakala kami kembali kepada Engkau, bertemu dengan mereka ya Allah, tempatkanlah kami semua, pertemukan kami semua ya Allah di tempat yang baik di akhirat, itu surga Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi